Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang berhasil menghancurkan peti mati emas milik penguasa mimpi. Hancurnya peti mati emas tersebut menandai runtuhnya seluruh persiapan panjang yang selama ini disusun dengan cermat. Tanpa perlindungan peti mati emas, jiwa penguasa mimpi tidak lagi memiliki tempat bernaung dan perlahan akan terhapus dari dunia. Kegilaan menyebar tanpa kendali disertai gelombang kekuatan jiwa yang melonjak liar dari tubuh penguasa mimpi. Kekuatan jiwa itu berusaha menarik Xiaoyan ke dalam mimpi tanpa akhir, sebuah ruang ilusi yang tidak memiliki batas maupun arah. Namun pada saat itu Xiaoyan memahami bahwa hasil pertarungan hanya bergantung pada waktu yang tersisa. Seberapapun dahsyatnya kekuatan dari jiwa penguasa mimpi, kekuatan tersebut tidak lebih dari kilatan terakhir sebelum benar-benar padam. Xiaoyan segera mengerahkan jiwa void sepenuhnya. Dari kehampaan, lubang-lubang cacing terbuka dalam jumlah yang tak terhitung. Lubang-lubang ini saling bertaut dan berpindah, sementara tubuh Xiaoyan melesat di antara celah-celah ruang tersebut. Xiaoyan pada akhirnya membuat penguasa mimpi kesulitan menetapkan sasaran yang pasti. Selama waktu dapat ditarik lebih panjang, kehancuran penguasa mimpi tidak dapat dihindari. Xiaoyan kemudian menggantungkan bendera penekan jiwa di kehampaan. Keberadaan bendera itu membentuk segel tak kasat mata yang menekan pergerakan kekuatan jiwa penguasa mimpi. Kondisi tersebut membuat penguasa mimpi terguncang oleh keterkejutan dan kemarahan. Bayangan besar itu merontak dengan gerakan kacau mencoba meraih Xiaoyan yang terus berpindah di kehampaan. Namun setiap usahanya selalu tertahan oleh adanya bendera penekan jiwa. Keadaan sang penguasa mimpi pada akhirnya berkembang sesuai dengan pikiran Xiaoyan. Sosok itu menyerupai bola api yang menyala terang pada awalnya, tetapi dengan cepat kehilangan intensitasnya. Bahkan pelemahan tersebut terjadi lebih cepat dari dugaan awal. Dalam kondisi terdesak, penguasa mimpi berkata bahwa ia menolak terhadap kehancuran yang akan menimpa dirinya. Ia juga menegaskan kebanggaan klan Ximing sebagai penguasa gunung dan lautan serta menolak untuk menerima kekalahan dan kematian. Dalam keputusasaan itu, penguasa mimpi memanggil nama Xingting dengan dorongan penuh harapan terakhir. Nama tersebut menggema dan langsung menarik perhatian Xiaoyan. Xingting dikenal sebagai Raja Duyung Xingting, sosok yang selama ini tampak santai dan tidak menunjukkan kekuatan menonjol. Xiaoyan pun mempertanyakan alasan penguasa mimpi memanggil nama tersebut pada saat kritis. Sejak memasuki alam rahasia milik penguasa mimpi, Xiaoyan telah menyaksikan banyak sosok bermunculan dan menghilang. Di antara mereka terdapat Raja Tianzang, Xuan Huang dan Fengxi, namun Xingting sama sekali tidak terlihat. Kemunculan Xingting yang tiba-tiba pada saat itu diikuti seberkas cahaya yang melesat cepat memperlihatkan aura jiwa yang sangat kuat. Aura tersebut begitu pekat hingga melampaui perkiraan Xiaoyan, seakan kekuatan itu sengaja disembunyikan selama ini. Setelah menelaah situasi dengan seksama, Xiaoyan menyadari bahwa kehadiran Xingting di mata terlarang bukanlah kebetulan. Xingting dan Zanchao ternyata berada dalam kondisi perebutan tubuh dengan klan Ximing. Dugaan mengenai identitas Xingting memang telah muncul di benak Xiaoyan, tetapi kekuatan jiwa yang sedemikian besar tetap berada di luar perkiraan. Aura jiwa itu selama ini tersembunyi rapat berfungsi sebagai kartu truf terakhir penguasa mimpi. Pada saat kekuatan utama mulai runtuh, bayangan hantu penguasa mimpi yang berukuran raksasa menyusut dengan cepat. Sisa-sisa kekuatan jiwa tersebut mengalir deras dan menyatu ke dahi Xingting. Hal itu membentuk hubungan langsung yang tampak berbahaya. Melihat perkembangan itu, Xiaoyan segera mengaktifkan bendera penekan jiwa, memusatkan kekuatan untuk menahan aliran tersebut sebelum sepenuhnya menyatu dan mengubah keadaan. Bendera penekan jiwa bergejolak hebat ketika bendera tersebut menyalurkan seluruh kekuatan jiwa yang dimiliki. Gelombang energi jiwa menyebar tanpa kendali, membuat ruang di sekitarnya bergetar tidak stabil. Dari dalam gejolak itu, bendera memusatkan kehendak dan penghancuran yang melepaskan teknik jari pemusnah sumber jiwa. Ini adalah sebuah manifestasi kekuatan yang menggabungkan niat membunuh dan tekanan spiritual murni. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat tangan dan segera memusatkan kekuatan pada satu jari. Dari ujung jari tersebut terbentuk jari raksasa yang tersusun dari energi jiwa pekat menyerupai asap putih yang berdesir dan berputar. Jari raksasa itu menembus kehampaan dan langsung menghantam bayangan targetnya.
Hal ini menyebabkan jiwa target tersebut membeku seketika, seolah seluruh kesadaran dan kehendaknya terperangkap dalam satu titik waktu. Pada saat yang hampir bersamaan, Xiaoyan membawa bendera penekan jiwa bergerak secepat kilat yang meledak dari kehampaan. Tubuh Xiaoyan melesat dengan kecepatan ekstrim dan langsung mendekati Xingting tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Begitu jarak telah cukup dekat, Xiaoyan segera mengaktifkan racun yang sebelumnya telah disusupkan ke dalam tubuh Xingting. Racun ini racun yang tersembunyi dalam aliran energi dan baru bangkit ketika dipicu oleh kehendak Xiaoyan. Dampak racun itu juga pada akhirnya terjadi seketika. Tubuh Xingting bergerak hebat, energi di dalamnya menjadi kacau dan keseimbangan antara jiwa serta raganya langsung runtuh. Penguasa mimpi ilusi yang selama ini berusaha menguasai situasi melalui perebutan tubuh Xingting sama sekali tidak menyangka ini. Xiaoyan tampak benar-benar telah lebih dahulu mengganggu fondasi wadah yang ia gunakan. Gangguan mendadak ini seketika membuat rencana penguasa mimpi ilusi goyah. Sementara itu, ekspresi Xingting juga pada saat ini berubah drastis. Di belakang tubuh Xingting, sebuah celah kehampaan yang dalam muncul dalam sekejap, seolah ruang itu sendiri terkoyak untuk membuka jalan pelarian. Tanpa menunggu bagian yang belum sepenuhnya terserap, sosok Xingting tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat itu, sisa jiwa penguasa mimpi mengeluarkan lolongan penuh kemarahan dan rasa sakit, gelombang emosi yang tercurah ke dalam kehampaan. Di sisi lain, Xiaoyan segera mengangkat tangan dan mengarahkan kehendak ke bendera penekan jiwa, berniat menekan sisa jiwa tersebut sepenuhnya. Penguasa mimpi ilusi memahami dengan sangat jelas bahwa jika ragu walau hanya sesaat, kartu truf terakhir dan wadah Xingting akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Jika hal itu terjadi, maka semua harapan untuk bertahan hidup dan bangkit kembali akan lenyap tanpa sisa. Pada akhirnya, penguasa mimpi ilusi berhasil melarikan diri melalui celah kehampaan itu. Namun pelarian tersebut dibayar mahal. Luka parah yang diderita tidak hanya merusak struktur jiwa, tetapi juga meninggalkan sebagian jiwa yang tertinggal. Kehilangan sebagian jiwa itu dipastikan akan memperburuk kondisi penguasa mimpi ilusi. Hal itu juga akan membuat pemulihannya menjadi jauh lebih sulit di masa mendatang. Setelah sisa jiwa tersebut benar-benar menghilang, seberkas cahaya tiba-tiba berkedip di lokasi sebelumnya. Cahaya itu berasal dari sebuah kristal tak beraturan yang melayang di kehampaan. Xiaoyan menggerakkan jarinya sedikit dan kristal itu segera terbang menuju telapak tangan Xiaoyan. Permukaannya berkilau seperti prisma multifaset memantulkan cahaya ke segala arah. Ketika Xiaoyan mengamati kristal tersebut, Xiaoyan melihat beberapa pantulan dirinya sendiri di permukaannya. Dari kristal itu, Xiaoyan merasakan pancaran kekuatan aturan yang unik, sangat halus namun sangat berbeda dari energi biasa. Kekuatan itu terasa lemah, menunjukkan bahwa kristal tersebut kemungkinan hanyalah sebuah fragmen dan bukan wujud utuh. Dalam benak Xiaoyan, kristal itu dikenal sebagai jantung ilusi. Xiaoyan menyadari bahwa benda ini merupakan esensi dari dunia gunung dan laut, inti dari kekuatan ilusi yang menopang dunia tersebut. Namun dari aura yang terpancar, jelas bahwa jantung ilusi ini tidaklah lengkap. Bagian utamanya telah dibawa pergi oleh penguasa mimpi ilusi bersama dengan pelariannya. Xiaoyan menilai situasi dengan pikiran dingin. Keberhasilan dari penguasa mimpi ilusi yang melarikan diri berarti ancaman itu belum sepenuhnya berakhir. Jika makhluk tersebut tidak dihentikan sejak dini, maka di masa depan penguasa mimpi ilusi dapat berkembang menjadi variabel yang tak terkendali. Ini adalah sebuah ancaman yang sulit diprediksi dan berbahaya bagi banyak pihak. Pada saat sebelumnya, ketika penguasa mimpi ilusi melesat pergi, Xiaoyan sempat mencoba menguncinya dengan jiwa void milik Xiaoyan. Namun kelicikan penguasa mimpi ilusi membuat upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Setiap langkah pelarian seolah telah diperhitungkan dengan matang, membuat Xiaoyan hanya bisa menyaksikan targetnya menghilang dalam kehampaan. Setelah kepergian penguasa mimpi ilusi, segel yang menopang wilayah kosong ini juga langsung runtuh. Kehampaan mulai ambruk dengan cepat, retakan demi retakan menyebar seperti jaring laba-laba yang pecah. Retakan ruang meningkat tajam dan arus energi liar mulai berputar tanpa arah.
Xiao Yan pun mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasi di sekitarnya menjadi semakin berbahaya. Di dalam kehampaan yang mulai runtuh itu, bukan hanya Xiao Yan dan pasukan boneka iblis Yetian yang berada di dalam. Masih ada pihak lain yang sebelumnya memasuki tempat ini untuk mencari keberuntungan di dalam harta karun rahasia. Dengan runtuhnya segel dan kekacauan ruang yang semakin parah, nasib mereka semua kini terjelat dalam ketidakpastian yang sama. Setelah penguasa mimpi ilusi pergi, semua makhluk yang terjebak di dalamnya juga terbangun dari mimpi masing-masing. Kesadaran kembali secara mendadak dan ketenangan semu runtuh dalam sekejap. Kekacauan langsung meletus dari seluruh alam rahasia. Aura saling bertabrakan dan niat bertahan hidup muncul tanpa kendali. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat merasakan perubahan itu. Xiao Yan segera memberi perintah kepada Yetian untuk memanggil seluruh boneka iblis, lalu mengangkat tangan dan membentuk sebuah lubang cacing hampa yang sangat besar. Tanpa ragu, tubuh Xiao Yan melesat masuk ke dalamnya dan meninggalkan alam rahasia tersebut. Lubang cacing itu sengaja diperbesar hingga ratusan kaki, dan tindakan itu bukan tanpa maksud. Xiao Yan ingin memberi secercah harapan bagi makhluk lain yang pada saat ini terperangkap. Tanpa jalan keluar dan tanpa kemampuan menembus kehampaan, mereka yang tertinggal tidak hanya akan terluka parah, tetapi juga terseret arus kehampaan menuju tempat yang tidak diketahui. Tak terhitung binatang buas dari dunia gunung dan lautan yang pada saat ini berhamburan keluar. Makhluk-makhluk itu bukan tanpa kecerdasan. Dalam mimpi penguasa ilusi, mereka telah mengalami penderitaan berulang kali, sehingga begitu bebas, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri secepat mungkin dan menjauh dari wilayah tersebut. Bersama dengan hal itu, tak lama kemudian sebuah sosok muncul dari lubang hitam kehampaan dan jatuh ke laut dalam. Sosok itu tampak sedikit lelah, namun punggungnya tetap tegak, dan sosok tersebut adalah Xiao Yan. Di hadapan Xiao Yan ada beberapa sosok yang merupakan Raja Tianzang, Xuan Huang, dan Feng Xi yang telah menunggu cukup lama. Begitu Xiao Yan muncul, Xuan Huang segera mendekat dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Xuan Huang memeriksa kondisi tubuh Xiao Yan dari ujung kepala hingga kaki, memastikan tidak ada cedera fatal sebelum akhirnya merasa sedikit tenang. Dalam sikapnya, Xuan Huang menyampaikan rasa syukur karena telah diselamatkan dari mimpi berbahaya yang hampir membuat mereka terjebak selamanya. Menanggapi hal itu, Xiao Yan hanya mengangguk ringan. Perhatiannya tertuju pada kondisi Goyan. Demi menyelamatkan mereka, Goyan telah membayar harga yang sangat besar. Goyan jatuh ke dalam tidur lelap, auranya melemah drastis dan luka-luka yang terlihat jelas menunjukkan kondisi yang jauh dari ringan. Kali ini aura Goyan benar-benar berada pada titik terlemah. Sejumlah besar kekuatan jiwa Goyan telah diekstraksi, bahkan lebih parah dibandingkan saat berada di alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar diliputi kekhawatiran yang mendalam. Xiao Yan tidak segera menemukan cara untuk memulihkan kondisi Goyan. Jantung mimpi ilusi yang merupakan asal mula jiwa tidak menimbulkan godaan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan justru mempertimbangkan kemungkinan menukarnya dengan Dewa Bangau. Xiao Yan pada saat ini berharap bisa memperoleh harta atau metode yang mampu memulihkan Goyan. Di sisi lain, melihat kondisi ini, Xuan Huang pada akhirnya mulai kembali berbicara. Ia menjelaskan situasi setelah mereka keluar dari alam rahasia. Xuan Huang dan yang lain telah mengawasi ruang di sekitar dengan sangat ketat. Dalam pengawasan tersebut, seseorang mencoba melarikan diri namun berhasil dilukai dengan parah sebelum akhirnya Feng Xi menggunakan segel untuk menahannya. Setelah penjelasan itu, perhatian pada akhirnya tertuju pada Feng Xi. Dengan satu gerakan tangan, Feng Xi memperlihatkan sosok yang disegel. Tubuh sosok itu dipenuhi dengan duri cahaya yang menembus dari berbagai arah. Kondisinya tampak kacau dan penuh luka. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Nantian. Yao Nantian entah bagaimana berhasil menembus kehampaan alam rahasia penguasa mimpi ilusi dan mencoba melarikan diri. Namun upaya tersebut pada akhirnya benar-benar gagal. Xuan Huang bersama Feng Xi dan Raja Tianzang berhasil menghentikannya sebelum Yao Nantian benar-benar pergi jauh. Pemandangan itu juga pada akhirnya segera mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka Yao Nantian dapat ditangkap dalam kondisi seperti ini.
Di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya mereda, keberadaan Yao Nantian menjadi variabel baru yang menggantung di antara mereka. Memasuki alam rahasia mimpi ilusi kali ini, Xiaoyan tidak bisa dikatakan memperoleh keberuntungan apapun. Namun sejak awal, tujuan Xiaoyan datang ke tempat itu bukanlah untuk mencari peluang, melainkan untuk menuntaskan krisis yang telah berkembang terlalu jauh. Dengan pikiran yang tetap tenang, Xiaoyan kembali menggunakan geokomunikasi untuk mengirimkan pesan kepada Dewa Bangau. Xiaoyan berharap pesan tersebut dapat segera tersampaikan sebelum situasi berubah menjadi lebih buruk. Sementara itu, Yao Nantian berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuh Yao Nantian terikat rapat oleh sayap fengsi, sementara segel kuat menekan setiap sudut ruang di sekelilingnya. Hal itu benar-benar membuat Yao Nantian tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Kesombongan dan kekejaman yang dulu selalu terpancar darinya telah lenyap sepenuhnya. Rambut Yao Nantian tampak acak-acakan, darah terus mengalir dari berbagai luka di tubuhnya, terutama dari bagian yang tertusuk duri bulu fengsi. Energi di dalam tubuh Yao Nantian juga pada saat ini bocor tanpa terkendali, membuat auranya melemah dengan cepat. Dalam pertempuran ini, Yao Nantian juga telah menghabiskan hampir seluruh material langka yang berharga yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Sebagian besar harta itu hancur atau lenyap tanpa sisa, membuat fondasi yang ia banggakan runtuh dalam sekejap. Mata Yao Nantian yang memerah menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh tekanan. Di dalam tatapan itu tidak ada lagi ambisi atau kebencian, yang tersisa hanyalah keinginan kuat untuk bertahan hidup. Dengan suara gemetar dan pikiran yang dipenuhi dengan ketakutan, Yao Nantian menyampaikan permohonan agar Xiaoyan menyelamatkan nyawanya. Yao Nantian menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan selama ini bukan berasal dari kehendaknya sendiri. Semuanya benar-benar telah dipaksa oleh Tuan Su. Yao Nantian bahkan bersedia tunduk mengikuti Xiaoyan dan berjuang demi sensi asalkan nyawanya diselamatkan. Xiaoyan mendengar Jen dengan ekspresi tenang sementara matanya sedikit menyipit. Dalam benaknya, Xiaoyan menyimpulkan bahwa meskipun tubuh fisik dan jiwa Yao Nantian dihancurkan, tokoh selevel itu tidak akan benar-benar lenyap begitu saja. Pemikiran tersebut membuat Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya. Kekuatan jiwa yang nyata mengalir kuat berubah menjadi kabut putih yang perlahan menyelimuti ruang di sekitar Yao Nantian. Pada saat itu, pupil mata Yao Nantian seketika menyempit drastis. Rasa kematian yang mendekat menekan kesadaran Yao Nantian. Ketakutan membuatnya kehilangan ketenangan dan dengan tergesa, Yao Nantian mengungkapkan bahwa dirinya telah berkultivasi selama 10.000 tahun dan tidak ingin semuanya berakhir sia-sia. Yao Nantian kemudian menyebut nama Chu Jiangye, seorang kultivator dari alam mendalam surga barat yang pernah berusaha menghabisi Xiaoyan. Yao Nantian mengaku mengenali Chu Jiangye dan bersedia menjadi orang dalam membimbing Xiaoyan menuju alam mendalam surga barat. Selain itu, Yao Nantian juga menawarkan harta yang masih ia miliki sebagai tebusan demi kelangsungan hidupnya. Ketakutan Yao Nantian ini bukanlah tanpa alasan. Tokoh-tokoh kuat seperti Tian Luolan dan Bing Leidong setelah mencapai tingkat kelima pada dasarnya sangat sulit untuk dieliminasi sepenuhnya. Terlebih lagi, seseorang seperti Yao Nantian yang terobsesi pada harta dan keselamatan diri pasti telah menyiapkan berbagai metode perlindungan rahasia sejak lama. Selain itu, nama Chu Jiangye dari alam mendalam surga barat juga bergema di benak Xiaoyan. Ingatan Xiaoyan langsung tertuju pada lengan yang terpotong dan tombak bintang yang hancur yang pernah dicuri. Di antara semua pertempuran yang pernah dialami, Chu Jiangye memang meninggalkan kesan paling mendalam, bahkan hampir membuat Xiaoyan mengalami kekalahan fatal. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Xiaoyan memerintahkan Yao Nantian untuk menenangkan pikirannya dan membuka diri. Tatapan Xiaoyan tetap tertuju pada wajah Yao Nantian yang dipenuhi teror, tetapi Xiaoyan tidak segera mengambil tindakan penghancuran, menandakan masih adanya secercah harapan. Tanpa ragu, kekuatan penguasaan Xiaoyan langsung melonjak dan memasuki tubuh Yao Nantian. Tubuh Yao Nantian seketika bergetar hebat. Yao Nantian merasakan jiwanya diremas dan dikendalikan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Meskipun rasa sakit dan ketakutan terus menekan kesadarannya,
Yao Nantian tidak berani melakukan perlawanan sedikit pun karena ia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja akan membuat segalanya berakhir. Setelah berhasil menguasai 60% tubuh Yao Nantian, Xiaoyan mencapai kendali mutlak atas bentuk fisik pria itu. Pada kondisi tersebut, Xiaoyan mampu merebut tubuh sepenuhnya dan mengusir jiwa Yao Nantian kapan saja tanpa perlawanan berarti. Keadaan ini membuat keseimbangan antara tubuh dan jiwa Yao Nantian berada di ambang kehancuran, bergantung sepenuhnya pada kehendak Xiaoyan. Xiaoyan kemudian meminta Feng Xi agar melepaskan segel yang sebelumnya dipasang. Feng Xi memahami maksud itu dan segera mengendalikan kekuatan di jarinya. Energi yang membentuk kuku berbulu tajam yang menembus tubuh Yao Nantian perlahan menghilang. Tubuh Yao Nantian pada akhirnya benar-benar dalam keadaan bebas dari tekanan luar. Namun meskipun begitu, ancaman perebutan tubuh masih nyata dan belum sepenuhnya sirna dari Yao Nantian. Yao Nantian menyadari dengan perasaan ngeri bahwa tubuh tersebut masih dapat ia kendalikan meski hanya sebagian kecil. Kesadaran itu tidak membawa rasa lega melainkan ketakutan yang mendalam. Yao Nantian memahami bahwa keselamatannya hanya bertahan karena keputusan Xiaoyan, bukan karena kekuatannya sendiri. Sementara itu, Xiaoyan kemudian menegaskan kembali perjanjian yang telah mereka buat. Xiaoyan menyampaikan bahwa jika Yao Nantian berani mengingkari janji tersebut, maka seluruh jiwa Yao Nantian akan hancur tanpa sisa. Ancaman itu bukan sekedar kata-kata, melainkan pernyataan yang didukung oleh kekuatan nyata. Xiaoyan sendiri menyadari bahwa seharusnya Yao Nantian tidak dibiarkan hidup kali ini. Namun keberadaan Chu Jiangye menjadi alasan Xiaoyan menahan diri dan memilih jalan lebih berhati-hati. Yao Nantian yang telah menyadari jarak kekuatan mereka menunjukkan sikap tunduk sepenuhnya di hadapan Xiaoyan. Yao Nantian mengakui posisi Xiaoyan sebagai penguasa atas hidup dan mokatnya, serta menerima perintah itu dengan kesadaran bahwa dirinya baru saja lolos dari kematian yang hampir pasti. Dalam dunia kultivasi, jalan menuju puncak selalu digambarkan sebagai perjalanan yang sunyi dan monoton, layaknya mendaki gunung yang tak berujung. Banyak yang memulai perjalanan bersama, namun seiring dengan berjalannya waktu, satu persatu tertinggal. Kerabat terdekat berhenti melangkah, teman-teman tidak lagi mampu menyamai kecepatan, hingga akhirnya hanya tersisa diri sendiri yang terus berjalan. Kesepian menjadi teman setia yang benar-benar tidak pernah pergi. Banyak yang percaya bahwa para dewa tidak takut akan kematian, namun kenyataannya justru sebaliknya. Tidak ada satupun yang mencapai tingkat ini tanpa melewati rintangan tak terhitung, menginjak nyawa demi nyawa, serta menanggung penderitaan yang melampaui batas nalar. Setiap langkah dipenuhi dengan perhitungan, setiap keputusan membawa resiko kehancuran. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang rela mengulangi kesalahan dan menghancurkan kultivasi yang telah dibangun selama ribuan tahun. Beberapa saat kemudian, kehampaan di sekitar mereka bergetar hebat. Ruang terbelah dan Dewa Bangau muncul kembali dari dalam kehampaan. Kehadiran makhluk itu membawa tekanan halus namun luas, membuat semua orang menyadari tingkat keberadaannya. Tanpa membuang waktu, Dewa Bangau menunjukkan sikap hormat kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera mengeluarkan sebuah pecahan kristal dan membiarkannya melayang di udara. Benda itu memancarkan fluktuasi aneh yang dapat dirasakan oleh semua yang hadir, seolah menyimpan kekuatan mimpi yang belum sepenuhnya terbangun. Xiaoyan berkata bahwa benda tersebut adalah jantung mimpi yang dicari oleh Dewa Bangau. Dewa Bangau pun mendekat dan memeriksa pecahan kristal itu dengan seksama. Setelah beberapa saat merenung, Dewa Bangau memastikan bahwa benda itu memang jantung mimpi. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa jantung mimpi tersebut belum berada dalam kondisi sempurna. Dewa Bangau menjelaskan bahwa jantung mimpi pada dasarnya memang berada dalam bentuk seperti itu. Hanya seseorang yang benar-benar mampu mengendalikannya yang dapat mengembangkan potensi sejatinya. Selanjutnya setelah itu Dewa Bangau menyatakan kesediaannya untuk melakukan pertukaran dan meminta Xiaoyan menyebutkan apa yang diinginkannya. Sebagai tanggapan, Xiaoyan mengeluarkan Goyan dari lengan bajunya. Tubuh Goyan tampak redup dan fluktuasi jiwanya sangat lemah, seolah berada di ambang kehancuran. Kondisi itu menunjukkan bahwa Goyan telah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan sesuatu yang sangat berharga untuk diselamatkan.
Xiaoyan memperhatikan kondisi Goyan yang terbaring dengan nafas yang sangat lemah. Dalam keadaan terdesak itu, Xiaoyan menyampaikan kekhawatirannya tentang kemungkinan cara untuk memulihkan Goyan yang terluka sangat parah. Di dalam hati Xiaoyan tidak ada lagi harta karun langka yang bisa diandalkan. Kemenangan dalam pertempuran sebelumnya hampir sepenuhnya bergantung pada pengorbanan Goyan. Tanpa tindakan nekat Goyan, penguasa mimpi ilusi tidak akan terperangkap dan kelompok Tuan Su tidak mungkin bisa dikalahkan terlebih dahulu. Karena itulah Xiaoyan bertekad bahwa apapun resikonya, Goyan harus diselamatkan terlebih dahulu. Setelah Dewa Bangau memandang tubuh Goyan dengan seksama lalu menjelaskan bahwa klan tahanan roh merupakan ras asing yang lahir dari langit dan bumi. Ia juga memiliki kekuatan spiritual alami yang berbeda dari makhluk lain. Namun tubuh spiritual Goyan telah rusak parah sehingga pil pemulihan biasa tidak akan memberi efek berarti. Dewa Bangau kemudian menyampaikan pengetahuannya tentang keberadaan Laut Roh 7 Warna. Ini adalah sebuah tempat legendaris yang konon mampu memulihkan tubuh spiritual. Jika mereka dapat memasuki tempat tersebut, masih ada harapan bagi Goyan untuk pulih. Meskipun begitu, Dewa Bangau juga menjelaskan bahwa kondisi Goyan bukan sekedar luka biasa. Apa yang dialami Goyan ini akibat kelelahan spiritual yang ekstrim sehingga proses pemulihannya akan sangat sulit. Xiaoyan pun merenung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa Bangau. Sementara itu, dalam keadaan setengah sadar, Goyan masih mampu menyampaikan maksudnya dengan lemah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mokat, melainkan hanya tertidur untuk waktu yang lama. Goyan juga menyampaikan bahwa ada sesuatu yang pernah diambilnya dari peti mati emas, sebuah benda yang mungkin dapat berguna bagi Xiaoyan di masa depan. Dengan sisa kekuatannya, mata Goyan yang redup kembali terbuka perlahan. Dari tubuh Goyan, seberkas cahaya melesat keluar dan melayang di udara, berhenti tepat di hadapan semua orang. Aura aneh yang terpancar dari cahaya itu membuat Raja Tianzang bergetar seakan merasakan sesuatu yang sangat familiar namun agung. Raja Tianzang segera menyadari bahwa aura tersebut berkaitan dengan citra Dharma Samsara. Dengan gerakan cepat, Raja Tianzang muncul di hadapan cahaya itu dan mengangkat dua jarinya, memunculkan sebuah citra Dharma berukuran telapak tangan yang beresonansi dengan benda tersebut. Tak lama setelah maksudnya tersampaikan, cahaya di tubuh Goyan sepenuhnya memudar. Tubuh Goyan terdiam tanpa tanda kehidupan seolah telah mokat. Pemandangan itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada Dewa Bangau. Xiaoyan menyampaikan niatnya untuk segera pergi menuju Laut Roh 7 Warna dan meminta Dewa Bangau menunjukkan arah tanpa menunda waktu. Dewa Bangau pun menjelaskan bahwa Laut Roh 7 Warna tidak berada di dunia ini. Tempat itu terletak di alam mistik surga barat dan kebetulan pengumpulan material dunia gunung dan lautan hampir selesai sehingga Dewa Bangau menyatakan kesediaannya untuk ikut bersama Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan menyimpan Goyan dengan hati-hati di dalam lengan bajunya lalu bersiap untuk segera berangkat menuju alam misterius surga barat. Di saat yang sama, Xuan Huang melangkah maju dengan sikap hormat. Xuan Huang menyampaikan tekadnya untuk ikut serta dan membantu sepenuh tenaga. Sejak kedatangan Xiaoyan, berbagai kritis dunia gunung dan lautan berhasil teratasi dan bantuan Xiaoyan telah menyelamatkan banyak pihak. Oleh karena itu, Xuan Huang merasa bahwa ini adalah saat yang tepat baginya untuk berdiri di garis depan dan membalas semua bantuan tersebut.